Saudara Dito Aryo Tejo, Menpora baru yang juga menteri termuda di kabinet. Seperti apa visinya untuk olahraga di Indonesia dan bagaimana ia mewujudkannya di rentang waktu masa jabatan yang singkat, hanya 1,5 tahun. Kita langsung sapa, selamat malam Mas Menteri. Malam, Mbak. Mas Menteri, Menteri Yes, Milenial, pertama saya mau ngucapin selamat dulu sudah dilantik jadi Menpora baru. terima kasih. Mohon doa dan support. Yes, sekarang gini pertanyaannya. Sebagai Menteri Milenial mewakili representasi para pemuda di Indonesia, apa sih gebrakan baru yang akan dibawa seorang Dito Aryo Tejo? Gebrakan baru yang pasti kita akan mengimplementasikan apa yang sudah dirancang sebelum saya duduk, yaitu Perpres Desain Besar Olahraga Nasional. Kita akan implementasikan sampai dilakukannya eksekusi, Mbak. Jadi pembinaan olahraga itu kita udah lintas sektor kementerian dan kita akan mendirikan Sport Science Institute. Oke, ini kan Presiden Jokowi beri 3 arahan nih, ada raih emas di multi Yes, event, kompetisi olahraga usia dini, ekosistem industri olahraga yang juga justru akan lebih baik harapannya. Tapi mana dulu yang jadi yes. prioritas Anda, Mas Menteri? Yang pasti yang prioritas itu, tiga-tiga itu prioritas, tapi untuk jangka waktu 30 hari ke depan ini kita akan mengirimkan kontingen Indonesia menuju SEA Games. Jadi fokus dari kemarin saya masuk kantor itu mempersiapkan kontingen Indonesia untuk SEA Games itu siap berangkat dan mendapatkan potensi medali paling terbaik menurut perhitungan kita, Mbak. Dan kemudian langsung dilanjutkan itu langsung pembentukan dan pendirian yang tadi saya bilang, kita ingin adanya Sport Science Institute di Indonesia dan juga ekosistem sport industry ini juga harus kita bangun lebih establish. Oke, lalu bagaimana dengan sepak bola, Mas Menteri? Apa yang akan Anda lakukan untuk membantu meningkatkan prestasi Indonesia di bidang sepak bola? Untuk sepak bola itu salah satunya kita akan melakukan kerjasama dengan beberapa instansi untuk melakukan talent scouting di tingkat dari pendidikan SD sampai universitas, dan untuk regional dari tingkat desa dan kampung yang disebut Liga Antar Kampung itu. Itu sebenarnya bagian dari kita untuk mendorong adanya bibit-bibit unggul di Indonesia ini bisa dilihat lebih luas lagi. Dan selain itu saya yakin PSSI hari ini dipimpin oleh Erick Thohir yang mempunyai visioner dan juga strategi yang jitu. Jadi kita akan support apapun yang disiapkan oleh ketum PSSI yang saat ini. Mas Menteri, saya menyebut yang kemarin itu tragedi di bidang olahraga, bicara soal pembatalan U20 di Indonesia. Ini tantangannya adalah sekarang kemudian tidak mencampurkan antara olahraga dan juga politik. Bagaimana meyakinkan hal ini ke masyarakat Indonesia, Mas Menteri? Ya, saya hanya bisa mengkomentari di awal bahwa hal tersebut adalah hal yang dimana kompleksitasnya sangat tinggi, Mbak. Jadi memang ini perlu kedinginan hati dan kedinginan kepala dan hati yang tenang, dan saya akan memfokuskan untuk menjadi komunikator ke segala pihak. Jadi Hmm. alur komunikasi dan koordinasi ini harus segera kita rampungkan, dan saya di sini memposisikan diri sebagai junior yang akan menjadi mediator kepada masing-masing stakeholder, Oke. begitu. Kalau yang kemarin U20 kan kita batal karena intervensi politik. Nah, ini Yes, muncul lagi kemudian penolakan dari Gubernur Bali, Pak Koster, soal yes, acara event olahraga pantai yang kemudian akan digelar di Bali, yang juga betul. menolak Israel untuk ikut serta. Bagaimana kemudian Ya, Anda memanage ini? ya, sampai tadi saya berkoordinasi dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Sampai tadi beliau masih confidence untuk tetap dilaksanakan, dan tetapi saya melihat juga ada beberapa statement yang kurang ada berbeda ya. Jadi saya akan coba mendudukan antara pihak Gubernur Bali dengan pihak Kemlu. Jadi ini harus diselaraskan, duduk bersama, dan kita cari titik temu dan solusinya, Mbak. Oke, kalau terkait ekosistem industri olahraga yang diharapkan akan lebih maju di tangan kepemimpinan Anda, seperti apa konsepnya, Mas Menteri? Ya, jadi kita sudah melihat bahwa sekarang perkembangan olahraga profesional, ya liga basket, bola, voli, itu sudah makin bisa dibilang makin maju ya perkembangannya. Jadi inilah cabur-cabur lain seperti badminton itu akan kita dorong, dan juga kita
ingin mengadakan sport industry summit di mana kita mengundang para operator-operator liga dari luar negeri seperti NBA, Liga Eropa, dan juga tim-tim olahraga dari luar yang udah sukses melakukan konsep sport entertainment ini ke Indonesia agar ini bisa melakukan matchmaking dengan stakeholder di Indonesia. Oke, Mas Menteri, sebagai Menteri termuda di Kabinet Jokowi, sulit nggak kemudian Anda atau ketika Anda menemukan kesempatan untuk kemudian berkoordinasi dengan menteri lainnya? Alhamdulillah, justru yang saya rasakan karena saya termuda ini, menteri-menteri lain ini malah kayak menganggap saya mungkin selain adik, anak ya. Jadi justru proaktif sekali. Saya baru bekerja 3 hari, alhamdulillah sudah bisa berkoordinasi dengan Menteri Pariwisata. Tadi baru saja saya menemui Pak Prabowo Subianto, dan juga sudah banyak agenda lintas koordinasi sektor yang akan kita jalankan ke depannya seminggu ke depan. Oke, Mas Menteri, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Representasi milenial, banyak milenial yang kemudian melihat Anda dalam usia muda mewakili mereka di posisi Menteri Pemuda dan Olahraga. Apa kemudian hal yang bisa Anda pastikan perubahan besar yang akan Anda lakukan ketika Anda memimpin 1,5 tahun, waktunya sangat singkat? Ya, yang pasti saya akan pastikan saya akan membuat bahwa masyarakat akan mengenal bahwa Kemenpora itu ada rumahnya pemuda, dan anak muda ini yang ingin mengembangkan dirinya jika datang ke Kemenpora nantinya akan mendapatkan insya Allah beberapa solusi dan juga bisa membantu kapitalisasi dirinya masing-masing gitu, Mbak. Tujuan saya hanya membantu generasi saya. Generasi milenial ya, Mas Menteri. Iya, tapi semua generasi juga kita dorong. Siap. Sukses terus Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Mas Menteri atas waktu Anda.